Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Mayoritas. Masyarakat Indonesia percaya sama Tuhan nggak? Mayoritas. Oke, saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi. Kalau agama itu konspirasi, itu bukan pikiranmu, itu pikiran orang lain udah lama dan udah banyak, udah umum. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above. Sering dikatakan sebagai a new normal, sebuah kenormalan yang baru. Dan Anda menuding bahwa itu adalah sebuah konspirasi. Anda punya data? Ada. Silakan. Ya, jika Anda... Oke, gini, saya balik lagi ke pola pikir ini ya. Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Mayoritas. Masyarakat Indonesia percaya sama Tuhan nggak? Mayoritas. Oke, saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga. Karena tidak ada bukti-bukti sains. Kita bicara COVID dulu sebentar. Ya, tapi ini kita bawa mindset kita agar lebih luas lagi. Jadi agar orang-orang tidak langsung menyerah teori konspirasi itu adalah sebuah hal yang halu. Oke. Kalian tidak bisa double memakai standar ganda menuduh orang yang percaya teori konspirasi adalah orang yang halu atau orang yang bodoh segala macam. Tapi Anda masih sangat percaya sama agama. Sementara agama semua itu apakah ada data faktualnya? Tidak ada kan? Ya apa ya, kalau kata saya sih apa yang diutarakan sama Jering, menurut saya itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi ketika saya mendengar itu diomongin, saya nggak kaget karena itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Orang kaget, orang menjadi kaget karena orang nggak pernah tahu soal itu gitu. Orang nggak pernah tahu soal itu, bahwa sebagian ada kelompok yang menganggap bahwa agama itu adalah konspirasi teori. Itu kayaknya udah dari tahun abad yang lalu itu sudah ada gitu. Cuman karena kita nggak jarang belajar, jadi merasa itu sesuatu yang baru yang diucapkan oleh Jering, dan sepertinya itu pemikiran olah pikir yang original dari Jering. Padahal itu sebenarnya biasa-biasa aja, itu udah lama itu umat Yahudi, umat beragama Yahudi, mereka udah mempercayai agama mereka udah berapa ribu tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Mereka udah percaya agama mereka Yahudi itu 3000 tahun gitu. Dan Kristiani 2000 tahun, Islam 1400 tahun. Nah, COVID kan barang baru gitu, barang baru. Jadi menggabungkan konspirasi antara agama dan COVID itu kayaknya kurang cocok karena agama itu udah lama gitu. Jadi jika ada seseorang yang menganggap bahwa agama itu adalah konspirasi, itu sama aja orang nggak percaya sejarah gitu. Karena apa? Karena artefak awal daripada sejarah dunia, sejarah peradaban dunia itu adalah perjanjian lama, kitab perjanjian lama gitu. Kitab perjanjian lama itu adalah artefak sejarah yang pertama, yang menjadi acuan sejarah daripada dunia. Jadi ketika orang nggak percaya bahwa agama itu ada, orang yang percaya bahwa agama itulah rekayasa gitu. Jadi sama aja sebenarnya
sama aja bahwa bicara bahwa sejarah itu nggak ada gitu. Padahal sejarah itu kan tidak hanya berupa artefak. Dan di Arab misalnya, di Arab itu sejarah itu dari oral ya, dari mulut ke mulut. Ya, adapun ketika ketepatannya itu, akurasinya itu tidak 100% itu wajar. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu kayaknya nggak mungkin. Karena dari sejarah manusia banyak belajar banyak hal dari sejarah ya. Bahkan agama ini kan termasuk yang membentuk peradaban dunia. Saya nggak ngerti yang dimaksud agama itu rekayasa itu maksudnya apa, konspirasi itu nggak ngerti maksudnya seperti apa, itu mesti dijelaskan beneran gitu. Maksudnya konspirasinya siapa gitu. Kalau konspirasinya Tuhan dan malaikat mungkin iya, tapi kalau konspirasinya manusia, misalnya iya konspirasinya manusia, siapa yang bikin konspirasi gitu loh. Siapa, itu harus ada penjelasan yang lebih lanjut. Karena sejarah dunia, sejarah peradaban manusia itu berawal dari perjanjian lama. Saya rasa untuk Jhering ya, dia harus berani membawa apa, risalahnya ya. Jhering harus berani membawa risalahnya ke dalam debat-debat umum gitu. Misalnya agama itu misalnya konspirasi. Ya buat orang yang belajar itu bukan hal yang baru gitu. Sebelumnya sudah banyak orang yang bicara soal itu, apalagi kalau kita hidup di Timur Tengah atau kita hidup di Yerusalem ya. Tapi sejauh apa gitu? Sejauh apa keyakinanmu soal bahwa agama itu adalah konspirasi gitu. Jadi ilmumu itu harus dibuktikan ke dalam sebuah debat-debat. Jadi kalau misalnya ada yang nantang debat, hadirlah dalam debat itu dan coba untuk mengutarakan isi daripada pikiranmu, bukan isi pikirannya orang lain ya. Kalau agama itu konspirasi, itu bukan pikiranmu, itu pikiran orang lain udah lama dan udah banyak, udah umum. Jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu seorang intelektual dengan menjelaskan daripada buah pikiranmu original bahwa agama itu adalah konspirasi. Kalau enggak, ini akan menjadi jejak digital yang memalukan selamanya. Oke, bye.